Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini sudah masuk hari keempat diberlakukannya PPKM oleh pemerintah yang hanya berlaku di Pulau Jawa dan Bali. Dan tidak sedikit masyarakat yang mengeluh terkait dengan diberlakukannya PPKM oleh pemerintah. Tidak sedikit juga masyarakat yang mengatakan bahwa ikuti saja aturan yang diberlakukan oleh pemerintah, stay positif lah, ikuti sajalah peraturan dari pemerintah, taati sajalah protokol kesehatan dan lain sebagainya. Namun apa yang terjadi setelah 4 hari diberlakukannya PPKM oleh pemerintah? Masyarakat yang kegiatan atau aktivitas sehari-harinya seperti pedagang yang dimana kegiatannya itu mengharuskan dia berada di luar rumah, itu banyak mengalami beberapa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Contohnya ada beberapa tempat makan atau warung makan yang pada hari itu sudah diberlakukannya PPKM dan tempat makan tersebut masih berjualan dan masih menerima makan di tempat dan mengalami tindakan oleh pemerintah. Terjadi juga di beberapa daerah pada malam hari saat itu di mana tempat makan yang sedang dibuka atau yang sedang melakukan aktivitas di malam hari di luar ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah dibubarkan oleh aparat yang sedang bertugas pada malam hari. Yaitu di situ terdapat mobil pemadam kebakaran yang berjalan pada malam hari dan membubarkan dengan cara menyemprotkan air dari mobil pemadam kebakaran ke tempat-tempat makan yang sedang berjualan pada malam hari. Apakah itu layak diberlakukan seperti itu? Kenapa hal ini sering terjadi? Kenapa banyak masyarakat yang kurang menaati atau tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah? Hal ini terjadi karena pemerintah dalam mengambil kebijakan dan keputusan tidak menyertai atau tidak memberikan solusi dan tidak menjamin masyarakat ke depannya seperti apa. Maksudnya adalah ketika pemerintah mengambil suatu kebijakan dan keputusan, di sanalah pemerintah harus benar-benar memikirkan apa tindakan yang akan diambil oleh pemerintah dan apa solusinya kepada masyarakat. Masyarakat yang tidak menaati peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah, contohnya seperti tadi yang sudah saya katakan, misalnya ada masyarakat atau ada orang yang berjualan yang masih menerima makan di tempat contohnya, lalu kemudian dibubarkan oleh pemerintah atau aparat yang sedang bertugas pada saat itu dengan cara yang tidak semestinya dilakukan oleh pemerintah, misalnya seperti menyita seluruh dagangannya atau membubarkan dagangannya atau membubarkan warungnya dengan cara menyemprotkan air kepada warungnya itu sendiri. Apakah itu merupakan solusi dari pemerintah? Kan tidak. Harusnya ketika mendapati masyarakat yang tidak menaati peraturan dari pemerintah, tindakan dari aparat tidak semestinya memberlakukan masyarakat seperti itu. Harusnya pemerintah atau aparat yang ditugaskan pada saat itu harusnya memberikan solusi. Karena apa? Kita masyarakat Indonesia, kita warga negara Indonesia, sudah seperti itulah budaya kita. Sudah seperti itulah orang-orang Indonesia. Emang Bapak sendiri, aparat sendiri bukan masyarakat Indonesia? Dengan terjadinya hal-hal seperti itu dari sebelum-sebelumnya, bahkan dari pada waktu itu diberlakukannya PSBB, tidak sedikit juga banyak masyarakat yang tidak menaati peraturan yang diberlakukan pemerintah. Karena apa? Karena pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan tidak dapat menjamin masyarakatnya sendiri atau tidak dapat memberikan solusi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat itu sendiri ketika aktivitasnya dibatasi, dan entah kedepannya akan muncul istilah seperti apa lagi. Dan yang perlu Anda ketahui bahwa untuk mengkarantina suatu wilayah itu memiliki aturan. Saya ingin mengutip perkataan yang telah dikatakan oleh Dr. Muhammad Taufik SHMH. Beliau selaku Presiden Asosiasi Ahli Pidana mengatakan istilah apapun yang digunakan oleh pemerintah, istilah apapun yang akan muncul, akan dibuat, akan dikeluarkan oleh pemerintah, pemerintah harus
bertanggung jawab atas masyarakatnya. Karena hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup seseorang atau perorangan menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk kebutuhan ternak. Dan pada pasal 8 dikatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapati pelayanan kesehatan. Bapak Dr. Muhammad Taufik SHMH mengatakan kenapa sampai muncul istilah-istilah dan peraturan baru seperti PPKM saat ini, karena pemerintah di sini merubah bahasanya menjadi bahasa di luar peraturan dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, yaitu tentang Undang-Undang Karantina Kesehatan. Karena apabila sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, pemerintah harus menjamin kebutuhan hidup, bahkan sampai kebutuhan ternak harus dijamin oleh pemerintah itu sendiri. Sehingga apa? Menurut Bapak Dr. Muhammad Taufik, pemerintah sekarang tidak mempunyai legal reason untuk masyarakat, sehingga muncullah istilah PPKM. Sehingga apabila dituntut oleh masyarakat, pemerintah mempunyai alasan tersendiri untuk menjawab tuntutan dari masyarakatnya. Sekian video singkat dari saya, semoga bisa bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan masukan, saya persilakan untuk langsung chat saya atau komentar di kolom komentar yang ada di video ini. Terima kasih.